Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari belum sepenuhnya naik ketika suara lantang dari pengeras suara pondok pesantren memecah keheningan pagi. Di antara kabut tipis yang menyelimuti pesantren, Habib Bahar berdiri tegak di atas mimbar kayu tua dengan sorban merah berkibar di pundaknya. Matanya menyorot tajam, wajahnya merah membara menahan amarah. Ini bukan sekadar fitnah, teriaknya lantang. Ini penghinaan terhadap kehormatan para ulama dan habaib. Para santri yang duduk bersila di depan mimbar pun menunduk. Sebagian mengepalkan tangan. Sebagian lainnya meneteskan air mata karena merasa kehormatan guru mereka diinjak-injak. Di samping Habib Bahar, berdiri Habib Rizik yang baru tiba dari Mekah. Meski lebih kalem, sorot matanya menyiratkan bara yang sama. Ia mengangguk pelan, lalu maju mengambil mikrofon. Saudara-saudara, kita sabar selama ini. Tapi kesabaran ada batasnya. Kalau penghinaan terus terjadi, jangan salahkan kami jika langit Jawa Barat berguncang. Ucap Habib Rizik. Suaranya tegas namun tenang, membuat seisi pondok terdiam penuh hikmat. Nama yang disebutnya kemudian membuat suasana makin panas. Kang Deddy Mulyadi, ujar Habib Bahar sambil menekankan setiap suku kata. Lisanmu sudah kelewat batas. Ucapanmu tentang para santri, tentang kami, tidak bisa kami diamkan begitu saja. Sebuah rekaman video viral yang memperlihatkan Kang Deddy melontarkan sindiran terhadap kelompok santri garis keras menjadi pemicu ledakan ini. Dalam video itu, Kang Deddy menyebut pentingnya berpikir rasional dan menyindir adanya tokoh-tokoh agama yang justru memecah belah umat. Bagi para pengikut Habib Bahar dan Habib Rizik, itu adalah serangan langsung. Di malam sebelumnya, di ruang tamu pondok, dua Habib itu berdiskusi panjang. Habib Bahar ingin langsung turun dengan massa, sementara Habib Rizik mencoba menahan. Namun, setelah menyaksikan video lengkap dan membaca komentar-komentar penuh hinaan di media sosial, keputusan diambil, mereka akan turun. Maka pagi itu, ribuan santri dari berbagai daerah berkumpul di halaman pondok. Mereka membawa spanduk, sorban, dan semangat membara. Beberapa kendaraan bak terbuka mulai disiapkan. Aroma ketegangan memenuhi udara. Tak ada yang tahu kemana arah gerakan ini akan bermuara. Tapi semuanya tahu, ini bukan unjuk rasa biasa. Di antara kerumunan, seorang santri muda bernama Fadil menggenggam tasbih di tangan kanan, dan tongkat kecil di tangan kiri. Wajahnya pucat tapi hatinya membara. Ia pernah membaca ceramah Kang Deddy dan merasa sangat tersinggung. Hari ini, ia merasa menjadi bagian dari sejarah. Allahu Akbar. Teriak Habib Bahar, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Laungan takbir menggema seperti gelombang ombak. Para santri serentak berdiri. Sorban mereka berkibar tertiup angin pagi. Ada yang mengangkat bendera hitam. Ada yang membawa kitab kuning sebagai simbol perjuangan. Lalu Habib Rizik menutup dengan satu kalimat tajam. Hari ini kita ke Purwakarta. Kita minta Kang Deddy bicara langsung. Kalau dia laki-laki, hadapi kami. Kabar gerakan ini menyebar seperti api liar di media sosial. Grup-grup WhatsApp santri, Facebook, hingga Twitter penuh dengan tagar-tagar santri bergerak dan tagar belah Habib. Beberapa tokoh lain mulai bersuara. Sebagian mendukung, sebagian memperingatkan. Sementara itu, di markas Kang Deddy, suasana mulai terasa tegang. Para staf sibuk memeriksa kamera pengawas dan menerima telepon dari kepolisian. Pak, ribuan orang dari arah Bogor dan Cianjur menuju ke sini. Mereka katanya dari pesantren Habib Bahar. Lapor seorang ajudan dengan wajah cemas. Kang Deddy duduk di kursi rotan kesayangannya. Wajahnya tenang tapi matanya menyipit. Ia menatap layar TV yang sedang menyiarkan berita tentang pergerakan massa santri. Aku hanya bicara soal akal sehat. Tapi, kalau akal sehat dianggap ancaman, berarti kita punya masalah besar, gumamnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan persoalan kecil. Ini bukan debat di televisi atau adu argumen di media sosial. Ini amarah yang membara, dan jika salah langkah, seluruh Jawa Barat bisa terbakar. Di luar pondok, deru mobil dan motor menggelegar. Rombongan mulai bergerak ke arah Purwakarta. Disinilah bara pertama menyala, menandai dimulainya kisah besar yang akan mengguncang Jawa Barat dan mungkin seantero negeri. Asap knalpot mengepul dari iring-iringan kendaraan yang memenuhi jalan desa menuju arah kota.
Rombongan besar itu bukan hanya terdiri dari santri, tapi juga para simpatisan dan alumni pesantren yang telah lama merindukan momentum perjuangan. Dari atas truk terbuka, terdengar lantunan solawat dan takbir bersahutan, menciptakan suasana mistik yang menggetarkan hati. Habib Bahar berdiri di atas sebuah mobil bak dengan pengeras suara di tangannya. Sorbannya berkibar, matanya tajam menatap ke depan. Kita tidak datang untuk merusak, kita datang untuk menuntut penjelasan, menegakkan marwah para ulama. Suaranya menggelegar, disambut lautan takbir dari belakangnya. Di sisi lain, Habib Rizik duduk di dalam mobil tertutup bersama beberapa penasihat. Wajahnya tetap tenang, tapi pandangannya tajam menatap peta kecil di pangkuannya. Mereka telah menyusun rute, memperhitungkan kemungkinan penyekatan, bahkan kemungkinan terburuk, bentrok. Sementara itu, media sosial meledak. Live streaming dari santri-santri yang ikut bergerak menjadi viral. Warganet terbelah dua, ada yang mendukung gerakan para Habib, ada pula yang mengutuknya sebagai tindakan provokasi. Di studio televisi nasional, para pakar debat saling serang pendapat. Jawa Barat tiba-tiba menjadi sorotan nasional. Di markas Kang Deddy, suasana berubah drastis. Puluhan aparat keamanan mulai berjaga di sekitar rumahnya. Ia sendiri menolak pergi, memilih tetap tinggal. Saya tidak lari dari masalah. Kalau mereka mau bicara, saya terima. Tapi kalau datang untuk menghakimi, itu urusan lain. Ujarnya tegas kepada Kapolres yang hadir menengahi. Para pendukung Kang Deddy mulai berdatangan. Tokoh-tokoh adat, aktivis lokal, bahkan mantan murid-muridnya dari berbagai daerah turut hadir. Mereka membentuk barisan perlindungan, membawa pesan damai. Tapi di balik senyum dan spanduk bertuliskan, "Selamat datang," tersimpan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Fadil, santri muda yang ikut dalam rombongan, menatap langit dari balik bak truk. Di dadanya ada kegelisahan yang membuncah. Ia percaya perjuangan ini benar, tapi juga takut jika semuanya lepas kendali. Dalam hatinya, ia terus melafazkan doa agar Allah menjaga niat mereka tetap murni. Di tengah perjalanan, konvoi sempat dicegat oleh aparat di perbatasan Karawang. Suasana memanas ketika beberapa santri berteriak-teriak, memaksa agar jalan dibuka. Habib Bahar turun langsung dari mobilnya, menghampiri barikade polisi. Dengan suara keras namun terkontrol, ia berkata, "Kami tidak datang untuk kerusuhan. Jangan halangi kami kalau kalian tidak ingin umat kecewa pada penegak hukum." Polisi akhirnya membuka jalur dengan pengawalan ketat. Habib Rizik sempat membisikkan sesuatu kepada sopirnya. Ia tahu, jika satu saja insiden meletus, maka semua bisa runtuh. Tapi ia juga yakin, kebenaran harus diperjuangkan meski harus melalui aral. Sementara itu, Kang Deddy memutuskan untuk membuat pernyataan publik. Ia duduk di kursi depan rumahnya, kamera di depannya, dan menyapa para jurnalis dengan tenang. "Saya tidak bermaksud menghina siapapun. Tapi saya tidak akan mencabut ucapan yang saya anggap sebagai kebenaran. Kalau ada yang tidak sepakat, mari kita bicara secara beradab." Pernyataan itu langsung tersebar luas, bahkan diputar melalui speaker di beberapa kendaraan santri. Ada yang marah, ada yang termenung. Habib Bahar tersenyum sinis saat mendengar ucapan itu. "Kalau memang mau bicara, ya kita datang sekarang. Lihat siapa yang berani berdiri di depan ribuan umat," ujarnya. Langit mulai menghitam ketika rombongan mulai memasuki wilayah Purwakarta. Jalanan dipenuhi warga yang berdiri di pinggir. Sebagian merekam dengan ponsel. Sebagian lagi berdoa dalam hati agar tak terjadi kerusuhan. Seorang ibu tua memeluk anaknya dan berbisik, "Semoga tidak ada darah tumpah hari ini." Habib Rizik mengirim utusan terlebih dahulu ke rumah Kang Deddy, meminta dialog terbuka di depan publik. Tapi suasana di lapangan sudah terlalu panas. Beberapa santri di barisan belakang mulai mendorong pagar rumah warga, tak sabar ingin mendekat ke halaman utama. Malam pun turun dengan cepat. Cahaya dari obor dan lampu kendaraan menciptakan bayang-bayang besar di tembok rumah Kang Deddy. Dentuman suara takbir menggema seperti guntur. Dan di tengah semua itu, dua kekuatan besar, Habib dan rakyat lokal, berdiri saling menatap dalam senyap yang menegangkan. Udara malam Purwakarta dipenuhi aura kecemasan. Rumah-rumah warga telah menutup pintu dan jendela.
hanya menyisakan celah kecil untuk mengintip ketegangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di halaman depan markas Kang Dedi, barisan santri mulai memenuhi jalan, berdiri dalam formasi rapi. Namun wajah-wajah mereka memancarkan semangat yang membara. Habib Bahar berdiri di garis terdepan. Tatapannya mengunci ke arah pagar besi yang mengelilingi rumah Kang Dedi. "Kita sudah sampai," katanya pelan, tapi penuh tekanan. Ia memutar tasbih di tangannya sambil menunggu aba-aba dari Habib Rizik, yang masih duduk di mobil hitam berhias bendera bertuliskan kalimat tauhid. Beberapa perwakilan aparat dari kepolisian dan TNI sudah berada di tengah-tengah. Komandan kepolisian mendekat, berbicara kepada Habib Bahar. "Kami mohon, Habib, mari kita kendalikan massa. Jangan sampai niat baik ini berubah jadi bencana sosial." Bahar menatapnya dingin, lalu mengangguk pelan. "Saya jamin, kami datang bukan untuk merusak." Namun, ketegangan semakin meninggi saat salah satu warga yang dikenal sebagai simpatisan Kang Dedi melemparkan kalimat pedas dari balik pagar. "Ngapain bawa massa segini banyak? Mau berdakwah atau mau perang?" Beberapa santri langsung bereaksi. Ada yang merangsek ke pagar. Ada pula yang meneriakkan takbir keras-keras. Dalam hitungan detik, pagar itu berguncang hebat, dan aparat mulai sigap membuat barikade tambahan. Tapi Habib Rizik keluar dari mobilnya. Tangan diangkat tinggi. "Tahan, jangan sampai kita dibutakan emosi." Kang Dedi akhirnya muncul di teras rumah. Mengenakan pakaian adat Sunda dengan ikat kepala khas, ia berdiri tanpa gentar. "Kalau Habib Rizik dan Habib Bahar ingin bicara, mari masuk. Tapi jangan bawa ribuan orang seperti mau menaklukkan kerajaan," katanya lantang ke arah mikrofon yang terhubung ke speaker depan rumahnya. Suasana terdiam sejenak. Pernyataan Kang Dedi menggantung di udara seperti kabut tebal. Habib Bahar melangkah maju, lalu berteriak, "Kami datang karena saudara memprovokasi umat. Kalau saudara punya nyali, turun ke sini, bicara di depan mereka semua. Kalau saudara laki-laki, bicara dengan akal, bukan dengan ancaman massa." Jawab Kang Dedi. Matanya menyipit, suaranya bergetar karena tekanan, tapi tetap berdiri tegak. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan seorang ibu yang memohon agar semua segera usai. Sementara itu, wartawan dari berbagai media telah berkumpul di tempat kejadian. Lampu kamera menyala terus-menerus. Situasi ini menjadi tontonan nasional, bahkan disiarkan langsung oleh beberapa saluran berita utama. Tagar-tagar Purwakarta mencekam menduduki puncak trending. Habib Rizik maju ke depan. Kali ini tanpa pengeras suara, dengan suara berat dan berwibawa. Ia berkata, "Kami datang untuk tabayun." Kalau Kang Dedi siap menjelaskan ucapannya yang melukai perasaan umat, maka kami bersedia berdialog. Tapi kalau tetap keras kepala, maka umat akan mengambil sikap. Terjadi keheningan. Kang Dedi pun turun perlahan dari teras, diiringi beberapa tokoh masyarakat dan aparat. Ia membawa dokumen kecil di tangannya, kutipan dari ucapannya yang viral, siap dibahas. Di tengah lautan manusia, kedua pihak akhirnya berdiri hanya beberapa meter satu sama lain. Saat dialog hendak dimulai, dari belakang barisan santri terdengar keributan. Ternyata ada pihak luar yang menyusup, memprovokasi dengan melempar botol ke arah pagar. Kericuhan kecil pun pecah. Beberapa orang mulai saling dorong, teriakan menggema, dan aparat langsung bertindak cepat menenangkan. Habib Bahar kembali naik ke mobil dan berbicara lewat speaker. "Tolong, ini ada penyusup, jangan terprovokasi. Ini ujian kesabaran kita." Sementara Habib Rizik mengajak Kang Dedi masuk ke dalam rumah untuk bicara secara tertutup, agar massa tidak terbakar emosi oleh tontonan terbuka. Detik-detik malam itu terasa begitu panjang. Di antara doa-doa yang terucap lirih dan nafas yang tertahan, dua dunia kini tengah berhadapan. Satu membawa api semangat agama, satu membawa bara keyakinan budaya dan logika. Dan hanya satu yang akan memenangkan hati publik, kebenaran yang sanggup membungkam emosi. Di dalam ruang tamu rumah Kang Dedi yang bernuansa kayu dan penuh ornamen khas Sunda, dua tokoh besar duduk berhadapan. Habib Rizik mengambil posisi di kursi sebelah kiri, sementara Kang Dedi duduk di sisi kanan, ditemani oleh beberapa tokoh masyarakat, termasuk Kapolres dan seorang ulama lokal. Di luar,
Suara ribuan santri yang menanti hasil pertemuan itu menciptakan tekanan tak kasat mata yang menyelimuti seluruh ruangan. Habib Bahar berdiri, bersandar pada dinding dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya tetap tegang. Matanya terus memperhatikan setiap gerak bibir Kang Dedi. Habib Rizik membuka percakapan. Kami datang tidak main-main, Kang. Ucapan panjenengan tentang simbol-simbol agama dan gaya dakwah kami bisa dianggap melecehkan perjuangan para habaib dan ulama. Kang Dedi menarik napas panjang. Ia tahu, satu kata yang salah akan menyalakan bara. Saya tidak pernah menghina agama, tapi saya mengkritik cara sebagian orang memanipulasi simbol agama untuk menakut-nakuti rakyat. Itu kritik saya, bukan untuk kalian, tapi untuk siapa saja yang merasa punya kuasa atas nama agama. Suasana hening, ucapan Kang Dedi menusuk, tapi tidak disampaikan dengan emosi. Justru ketenangan itulah yang membuat Habib Bahar makin bergolak. Lalu kenapa menyebut nama saya di video itu? Kenapa bawa-bawa pesantren dan menyindir soal jubah, sorban, dan istilah teroris berjubah? Kang Dedi mengangguk pelan. Saya akui, beberapa kata saya mungkin terdengar kasar. Dan jika itu menyakiti hati Habib Bahar dan para santri, saya minta maaf secara pribadi. Tapi saya tak akan berhenti mengkritik siapapun yang menjadikan agama sebagai alat intimidasi sosial. Habib Rizik melirik Habib Bahar, memberi isyarat agar menahan diri. Lalu ia bicara, lebih lembut. Agama tak bisa dilepaskan dari kehidupan umat, Kang Dedi. Kalau ada kehilafan dari kami terima teguran. Tapi kalau kritik panjenengan menjadi alasan publik untuk membenci ulama, itu bisa menghancurkan kepercayaan umat. Di luar, kerumunan mulai resah. Ada yang mulai membaca solawat. Ada pula yang mengangkat spanduk bertuliskan, tolak penghinaan terhadap ulama. Polisi meminta agar santri tetap tertib, tapi tekanan semakin berat. Media-media makin gencar menyiarkan situasi. Bahkan drone milik salah satu stasiun televisi melayang di atas rumah Kang Dedi. Pertemuan berlangsung selama lebih dari 1 jam. Di tengah percakapan yang kadang panas, kadang dingin, akhirnya disepakati satu langkah damai. Habib Rizik mengusulkan agar Kang Dedi membuat klarifikasi terbuka kepada umat, bukan meminta maaf secara paksa, tapi menjelaskan maksud ucapannya secara lebih bijak. Kang Dedi menyetujui, dengan satu syarat, saya akan bicara. Tapi saya juga ingin Habib Bahar menenangkan para santrinya dan tidak lagi membawa massa dalam jumlah besar untuk menekan individu. Karena jika hal itu terus dilakukan, rakyat akan semakin takut pada ulama, bukan cinta. Habib Bahar sempat terdiam, di wajahnya tergambar gejolak antara harga diri dan logika. Tapi saat Habib Rizik menepuk pundaknya, ia akhirnya berkata, baik. Tapi jangan pernah ulangi sindiran seperti itu. Atau kami tak akan datang dengan tangan kosong. Keduanya berdiri, mereka saling berjabat tangan. Walau aura panas masih terasa, Kang Dedi pun keluar terlebih dahulu, berdiri di depan ribuan massa dan kamera. Dengan suara lantang, ia berkata, saudara-saudaraku, saya bukan pembenci ulama. Saya hanya ingin agar agama tidak dipakai menakut-nakuti rakyat. Jika ada kata saya yang menyakiti, saya mohon maaf. Teriakan takbir menggema dari para santri. Sebagian bertepuk tangan, sebagian masih menatap ragu. Tapi perlahan-lahan, suasana mencair. Habib Rizik menyusul keluar, mengangkat tangan ke udara, menyerukan agar para santri kembali dengan tenang. Namun di balik massa yang mulai bubar, sebuah mobil tak dikenal sedang memantau dari kejauhan. Di dalamnya, seseorang sedang merekam kejadian itu dengan kamera besar. Ini belum selesai, gumamnya pelan, sebelum menyalakan mesin dan menghilang di balik gelapnya malam Purwakarta. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi malam itu menjadi awal dari babak baru yang lebih rumit, di mana pertarungan bukan lagi soal kata-kata, tapi pengaruh, reputasi, dan permainan politik yang lebih licik dari yang terlihat. 3 hari berlalu sejak pertemuan antara Kang Dedi, Habib Rizik, dan Habib Bahar. Jawa Barat mulai tenang, media menurunkan tensi pemberitaan, dan publik mulai kembali pada rutinitas. Namun di balik layar, ada gerakan tak terlihat yang tengah menyusun langkah. Sosok misterius di dalam mobil malam itu rupanya bukan orang biasa.
Ia adalah mantan politikus bayangan, dikenal sebagai Uwa Guntur, tokoh lama yang pernah jatuh akibat kritik tajam dari Kang Deddy di masa lalu. Uwa Guntur menyimpan dendam lama. Kekalahannya dalam pemilu 1 dekade silam membuatnya lenyap dari panggung politik, namun tidak dari permainan. Kini, ia melihat konflik antara tokoh agama dan tokoh rakyat sebagai celah emas untuk mengadu domba dua kekuatan besar demi satu tujuan, menjatuhkan Kang Deddy secara permanen dari pengaruh publik. Di sebuah rumah tua di pinggiran Subang, Uwa Guntur mengumpulkan beberapa orang bayaran, ahli buzzer, pembuat narasi, dan bahkan seorang hacker. Kita akan buat publik percaya bahwa Kang Deddy bukan hanya musuh ulama, tapi juga antek luar negeri. Kita giring opini, kita mainkan emosi. Kalau perlu, kita nyalakan lagi amarah para santri, ucapnya dingin sambil menyalakan rokok lintingannya. Sementara itu, Habib Bahar kembali ke pesantrennya di Bogor. Wajahnya tetap penuh bara, meski secara terbuka sudah berdamai. Hatinya belum lapang. Ia merasa harga dirinya diinjak, dan tekanan publik membuatnya terpaksa mengalah. Para santrinya merasakan itu. Beberapa bahkan mulai membuat video balasan secara diam-diam, menyerang Kang Deddy secara verbal, tanpa izin Habib mereka. Di sisi lain, Habib Rizik tampak lebih tenang. Ia kembali berdakwah seperti biasa, namun diam-diam mengirim utusan untuk memastikan situasi di lapangan tak kembali memanas. Ia tahu, sesuatu sedang bergerak dari balik bayang. Ia juga mencium adanya provokator baru, bukan dari kalangan ulama atau santri, melainkan dari mereka yang bermain politik di wilayah abu-abu. Sementara itu, Kang Deddy mendapat laporan dari timnya bahwa ada puluhan akun palsu mulai menyebar potongan video editan dirinya, yang terlihat seperti sedang menghina Al-Quran. Video itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Dalam video, ada potongan suara yang diselipkan dengan teknologi AI, seolah-olah ia berkata, agama itu hanya budaya. Padahal ia tak pernah mengucapkannya. Kita diserang perang digital, ujar salah satu staf Kang Deddy. Dan ini sistematis. Mereka mau buat panjenengan jadi musuh umat. Kalau ini dibiarkan, bisa rusak semuanya. Kang Deddy memandangi layar laptop yang menampilkan grafik penyebaran hoaks. Matanya tajam, tapi ia tak menunjukkan panik. Kita tanggapi dengan fakta, tapi juga siapkan jalur hukum. Ini bukan hanya soal saya. Ini soal bagaimana bangsa ini bisa runtuh karena fitnah digital. Malam itu, sebuah akun YouTube misterius bernama Mata Santri mengunggah video panjang berjudul Kang Deddy dalam Sekulerisme Jawa Barat. Isinya penuh manipulasi, disisipi suara-suara mirip para habib, seolah ada persetujuan dari mereka. Padahal semuanya palsu. Dalam waktu 12 jam, video itu ditonton lebih dari 2 juta kali dan menyulut kembali kemarahan umat. Di beberapa pesantren, para santri mulai gelisah lagi. Sebagian percaya video itu, sebagian bingung. Suasana mulai mirip seperti sebelum kejadian penggerudukan. Bahkan, ada isu bahwa akan ada gerakan santri Jawa Barat bersatu, yang siap turun ke jalan jika Kang Deddy tidak minta maaf secara terbuka kepada seluruh ulama senusantara. Habib Bahar menerima pesan dari seseorang tak dikenal, berisi tautan video dan pesan singkat. Buktinya jelas, Habib. Jangan diam, ini saatnya. Ia membaca, menghela napas panjang. Hatinya bergejolak. Ia tahu itu bukan suara asli Kang Deddy, tapi video itu menyebar seperti api. Dan publik tidak peduli mana yang asli, mana yang editan. Habib Rizik juga menerima laporan serupa, tapi ia lebih hati-hati. Ia segera mengutus orang kepercayaannya untuk menyelidiki siapa di balik akun Mata Santri. Ia mencium ada operasi licik yang mencoba menghidupkan kembali api konflik. Ini bukan dari kita, ini kerjaan luar, dan kalau kita terbawa emosi, kita cuma jadi pion di papan catur mereka, ucapnya pada ajudannya. Kang Deddy akhirnya menggelar konferensi pers resmi. Ia membuka data, menunjukkan video asli, dan membongkar manipulasi yang terjadi. Tapi yang mengejutkan, ia juga menyebut satu nama yang pernah menjadi lawan politiknya. Saya curiga ada tangan lama yang mencoba menghancurkan kebersamaan kita. Dan saya yakin, rakyat lebih pintar dari kebohongan yang disebar ini. Nama Uwa Guntur tak disebut langsung.
tapi getarannya terasa. Di tempat persembunyiannya, Ua Guntur hanya tersenyum. Sekarang baru dimulai, gumamnya. Saatnya bikin semua pihak saling tuduh. Lihat siapa yang jatuh lebih dulu. Dan di tengah api yang mulai membara lagi, tak ada yang tahu siapa yang benar-benar membela agama, siapa yang membela kebenaran, dan siapa yang sedang memainkan pertunjukan besar untuk kepentingannya sendiri. Subuh itu, suasana pesantren Al-Mujahidin mencekam. Habib Bahar duduk termenung di serambi masjid, menatap para santrinya yang mulai terlihat saling berbisik. Kabar soal video Kang Deddy yang dituding menghina agama makin liar. Meski hati kecilnya menolak mempercayai video itu, tekanan dari luar membuatnya dilema. Apalagi sejumlah alumni pesantrennya mulai menyebarkan ajakan aksi turun ke jalan secara spontan. Sementara itu, Habib Rizik mengumpulkan 5 Habib senior dalam sebuah majelis tertutup. Kita tidak boleh terbakar emosi, tegasnya. Kalau kita terpancing, kita jadi boneka orang yang tak nampak. Ia menunjukkan bukti-bukti digital forensik yang menunjukkan suara Kang Deddy dalam video adalah hasil rekayasa deepfake. Semua mengangguk, tapi ada yang gelisah. Mereka tahu, publik tidak peduli bukti. Publik percaya pada narasi yang menyentuh emosi. Di media sosial, perpecahan mulai terasa. Beberapa akun mengklaim mewakili santri dan mengutuk keras Kang Deddy. Namun tak sedikit pula yang mulai menyerang balik para Habib, menuduh mereka gampang terpancing dan mempermalukan Islam. Perang komentar terjadi di mana-mana. Video-video lama Habib Bahar saat marah pun kembali disebar, dipotong sedemikian rupa agar tampak seolah mendukung kekerasan. Ua Guntur menyaksikan semuanya dari ruangannya yang remang. Di tangannya, ada satu ponsel yang digunakan khusus untuk komunikasi dengan tim provokator. Hari Jumat ini kita buat ledakan, katanya kepada seorang pria bertubuh besar dengan topi hitam. Sebar isu kalau ada massa dari luar Jabar yang akan datang bantu santri. Biar aparat gugup, biar publik makin panas. Di sisi lain, Kang Deddy tengah menyiapkan langkah balasan. Ia menggandeng tim IT independen dan aktivis digital untuk mengungkap siapa sebenarnya pemilik akun Mata Santri. Ia juga mengajak beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah muda untuk berdiskusi dan menyampaikan klarifikasi langsung kepada publik. Tapi serangannya terlalu cepat. Banyak yang menganggap ia sedang membela diri ketimbang meminta maaf. Habib Bahar memutuskan untuk tak tinggal diam. Ia mengirim utusan ke berbagai pesantren yang sudah mulai mempersiapkan aksi massa. Ia tahu, kalau semua ini meledak, tidak akan ada yang menang. Namun sebagian santri dari luar sudah terlanjur memandangnya sebagai simbol perlawanan. Bahkan mereka mulai mengibarkan spanduk bertuliskan, "Darah ulama harga mati." Saat Jumat tiba, aparat keamanan mulai siaga di sejumlah titik rawan. Bandung, Cianjur, hingga Garut mendapat perintah langsung untuk melakukan pendekatan humanis. Tapi kerumunan mulai muncul. Tak sedikit yang datang hanya karena penasaran. Sisanya datang karena sudah termakan hoaks. Kami siap bela ulama, teriak sekelompok orang di depan kantor pemerintah daerah. Habib Rizik akhirnya angkat bicara di hadapan kamera. Saya minta umat tenang, jangan terprovokasi, jangan bergerak tanpa petunjuk. Kita bukan umat yang mudah disetir kebohongan. Kita bukan jalanan, kita cahaya. Ucapannya ditayangkan langsung. Namun tetap saja banyak yang menyangka beliau sudah ditekan pemerintah. Sementara itu, tim Kang Deddy berhasil melacak server akun Mata Santri. Lokasinya ada di luar negeri, tapi didaftarkan oleh seseorang dari Bekasi. Nama yang muncul membuat timnya terkejut, Ujang Guntur. Nama asli dari Ua Guntur. Semua puzzle mulai menyatu, dia balas dendam, ujar salah satu tim, dan kita masuk perangkapnya. Tengah malam, Habib Bahar mendapat kabar bahwa salah satu pondok cabang di Tasik dilempari batu oleh orang tak dikenal. 2 santri luka ringan. Isu pun meledak seketika. Ada yang menyebut itu ulah preman bayaran Kang Deddy. Padahal polisi belum menyimpulkan apapun. Namun kabar itu seperti bensin ke dalam kobaran api. Keesokan paginya, Habib Bahar mendatangi lokasi kejadian. Ia memeluk para santri dan menangis di depan mereka. Kita dizalimi, katanya pelan. Tangis itu disiarkan langsung di beberapa kanal YouTube, memantik simpati publik. Tapi tak semua simpati datang dengan damai. Di Jakarta,
Sekelompok massa tak dikenal mulai menyiapkan aksi solidaritas. Di ruang kerjanya, Kang Dedi hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan sekadar perang narasi, tapi sudah masuk ke wilayah keyakinan dan emosional masyarakat. Ia pun membuat keputusan berat, mengundang langsung Habib Bahar dan Habib Rizik untuk tampil bersamanya dalam dialog terbuka di televisi nasional. Tawaran itu membuat semua pihak terdiam. Ini bukan debat, bukan mediasi tertutup, melainkan tontonan publik yang akan memperlihatkan siapa yang membawa kebenaran dan siapa yang hanya bermain api. Habib Bahar masih bimbang, hatinya penuh luka. Tapi ia tahu, jika terus seperti ini, negeri ini bisa terbakar hanya karena permainan satu orang dari balik tirai. Dan jauh di kejauhan, Ua Guntur menyalakan sebatang rokok lagi. Ayo, katanya pelan, buka panggung terakhir kalian. Aku hanya akan jadi penonton. Mentari belum terbit saat pesan singkat dari tim Kang Dedi masuk ke ponsel Habib Bahar. Dialog terbuka, disiarkan langsung. Kami ingin kebenaran bicara, bukan emosi. Habib Bahar membaca berulang-ulang. Hatinya seperti disayat dua arah. Satu sisi ingin menyelamatkan umat dari perpecahan. Sisi lain ingin mempertahankan martabat yang telah diinjak-injak. Habib Rizik mendukung keputusan itu. Ia memeluk Bahar dan berkata lirih, kadang perang terbaik bukan di jalanan, tapi di hadapan umat yang menatapmu. Biarkan kata-kata jadi senjata, tunjukkan bahwa kita bukan pemecah belah negeri. Bahar menunduk, diam-diam air matanya menetes. Ini bukan soal siapa menang, tapi bagaimana menyelamatkan marwah Islam dari jebakan fitnah. Kabar dialog terbuka itu langsung meledak di jagat maya. Netizen terbelah, ada yang menganggap Kang Dedi panik. Ada pula yang menyebut para Habib akhirnya melunak. Namun banyak juga yang menanti-nanti pertemuan langka ini, menganggapnya sebagai momen pemersatu bangsa. Studio TV nasional yang akan menyiarkan dialog itu dipenuhi wartawan dan aparat keamanan. Ua Guntur menggertakkan gigi saat melihat pengumuman itu. Terlalu cepat mereka berdamai, geramnya. Ia menghubungi seseorang dan memberi perintah. Sebarkan narasi bahwa Kang Dedi sedang menyuap Habib agar tampil bersamanya. Buat mereka tampak seperti pengkhianat umat. Dia tidak ingin panggung ini menjadi penutup skenario. Ia ingin ledakan terakhir. Di sisi lain, malam sebelum dialog, Habib Bahar berdoa lama sekali. Ia merenung di dalam musola kecil pesantren. Ya Rab, jika kebenaran ini akan menyelamatkan umat dari pertumpahan darah, kuatkan lidahku. Jika ini hanya tipu daya setan, tunjukkan jalan lain. Ia merasa tangannya gemetar, tak ada amarah di wajahnya. Hanya keteduhan dan kelelahan seorang mujahid. Hari yang dinanti pun tiba. Studio televisi penuh penjagaan. Kang Dedi datang lebih dulu. Wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Ia mengenakan batik sederhana, menandakan bahwa ia datang bukan untuk adu kuasa, melainkan membawa niat damai. Tak lama kemudian, Habib Bahar dan Habib Rizik masuk. Santri-santri yang ikut pun terlihat menahan napas. Acara dimulai. Host hanya membuka sesi, lalu menyerahkan waktu sepenuhnya pada mereka. Kang Dedi menghela napas panjang. Saya tak pernah berniat menghina agama. Video itu editan, tapi saya tahu. Saya bukan siapa-siapa jika dibanding para Habib. Saya mohon, mari kita bersihkan nama agama dari kotoran fitnah. Suaranya lirih tapi dalam. Habib Bahar menatapnya lama, lalu berkata, saya kecewa. Saya marah, tapi saya bukan hakim. Kita sudah terlalu sering main hakim sendiri atas dasar asumsi. Maka hari ini saya ingin dengar langsung dari hati Anda. Apakah Anda masih menganggap pesantren sebagai sarang intoleransi? Kang Dedi menunduk, lalu menggeleng perlahan. Tidak pernah, itu fitnah. Suasana di studio hening. Di luar, ribuan orang menyaksikan lewat layar. Di berbagai pesantren, layar besar dipasang untuk menyimak momen ini. Bahkan di warung kopi, orang-orang diam, tak lagi ramai berdebat. Kata-kata dari dua kubu ini seperti air yang menenangkan bara. Namun tiba-tiba, saat acara masih berlangsung, muncul kabar breaking news, sebuah kantor cabang lembaga keagamaan diserang orang tak dikenal. Di Bekasi, luka-luka dilaporkan, dan pelaku meninggalkan selebaran bertuliskan, kafir pendukung Dedi. Kabar itu menyentak, studio mendadak gaduh. Host mendapat bisikan dari earpiece-nya.
Ekspresi tegang mulai kembali muncul. Habib Rizik langsung meminta izin bicara. Inilah yang kami khawatirkan. Ketika kita ingin berdamai, ada yang ingin perang. Ini bukan pertikaian antara ulama dan pejabat. Ini antara kita semua dan mereka yang menyukai kerusuhan. Ia menatap kamera, seolah menembus dinding layar. Siapapun kalian yang menyerang atas nama kami, kalian bukan bagian dari kami. Habib Bahar menambahkan, jangan kotori nama Rasulullah dengan kebencian. Jika kalian membela kami, buktikan dengan akhlak, bukan kekerasan. Kata-katanya membuat banyak penonton menunduk. Bahkan sebagian santri yang semula panas, mulai terdiam dan menangis. Di balik layar, tim investigasi televisi mulai menyelidiki. Mereka mendapatkan foto pelaku penyerangan. Dan wajah itu sangat familiar bagi Kang Deddy. Ia mencabut ponselnya, menunjukkan wajah itu ke Habib Bahar dan Rizik. Keduanya terpaku. Ini, anak santri yang dulu dikeluarkan karena tertangkap bawa senjata tajam. Dia bagian dari permainan Uwa Guntur, ucap Habib Bahar lirih. Dialog itu berakhir bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan hening panjang yang penuh harap. Seolah umat menyadari bahwa mereka nyaris diseret ke jurang kebencian oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Dan di sebuah ruangan sempit di pinggiran Jakarta, Uwa Guntur menggulung peta besar yang penuh coretan merah. Panggung belum selesai, katanya sambil tersenyum miring. Aku belum mainkan kartu terakhirku. Malam itu, langit Jakarta mendung berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin cepat ditumpahkan. Di sebuah ruangan bawah tanah yang disamarkan sebagai gudang bekas, Uwa Guntur berdiri menghadap layar proyektor. Di belakangnya, 5 orang pria bertubuh besar bersenjata laras panjang mendengarkan dalam diam. Mereka mulai sadar, tapi belum terlambat. Waktunya keluarkan kartu terakhir, katanya dingin. Rencana itu disebutnya Operasi Bayangan. Sebuah rekayasa besar untuk menciptakan kerusuhan masif di 2 kota besar, Bandung dan Cirebon. Targetnya bukan tokoh, melainkan simbol-simbol kerukunan yang mulai tumbuh. Masjid yang dibangun bersama lintas iman. Pondok pesantren yang baru saja menerima santri non-muslim. Kita buat seolah-olah itu kerjaan para Habib, gumam Uwa Guntur sambil terkekeh. Sementara itu, Habib Bahar dan Habib Rizik kembali ke pondok. Di sana, ratusan santri menyambut dengan senyuman hangat. Mereka telah melihat tayangan dialog, dan banyak dari mereka yang menangis karena bangga. Antum 2 singa yang tahu kapan mengaum dan kapan diam, ujar salah satu santri dengan mata berbinar. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Keesokan harinya, pesan WhatsApp masuk ke ponsel Habib Bahar dari seorang intel terpercaya. Isinya, ada gerakan bawah tanah. Targetnya buat kerusuhan atas nama antum. Hati-hati, ini bukan demo biasa. Seketika, darah Habib Bahar naik. Ia tahu ini bukan saatnya menunggu. Habib Rizik segera menghubungi Kang Deddy dan mengusulkan pertemuan rahasia. Mereka bertemu di sebuah villa di Lembang, jauh dari sorotan media. Duduk melingkar, ketiganya menyusun strategi. Kita lawan ini bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembongkaran. Bongkar siapa dalangnya. Buka ke publik. Jangan kasih mereka kesempatan membuat darah tumpah, ujar Kang Deddy dengan penuh semangat. Habib Bahar setuju. Ia kemudian mengutus beberapa santri pilihan untuk menyusup ke titik-titik potensi kerusuhan yang disebutkan intel. Mereka bertugas diam-diam, merekam, mencatat, dan mengirimkan informasi kembali ke pusat. Gerakan ini diberi nama Santri Matahari, karena tugasnya menyinari kegelapan. Di malam yang sama, salah satu santri berhasil merekam percakapan 2 pria misterius di Terminal Lewi Panjang. Dalam rekaman itu, terdengar jelas perintah untuk membakar pesantren di Cirebon dan menyebar pamflet yang menuduhnya pro-kristenisasi. Suara itu tidak asing. Habib Bahar mendengarnya berulang kali, lalu tertegun. Itu suara Guntur, gumamnya. Bukti rekaman itu langsung dikirim ke seorang jurnalis senior yang pernah dekat dengan Habib Rizik. Dalam waktu singkat, berita itu tersebar luas. Dalang kerusuhan bukan dari pesantren. Rekaman suara Uwa Guntur terungkap. Jagat media sosial meledak. Netizen murka. Rakyat mulai sadar bahwa mereka hampir dijadikan pion dalam permainan busuk. Uwa Guntur tak tinggal diam. Ia mengaktifkan akun-akun bot di media sosial. Narasi-narasi baru diciptakan. Rekaman itu palsu.
Habib Bahar pengkhianat umat, Kang Deddy agen asing. Tapi kali ini, rakyat tak mudah dibodohi. Banyak yang justru membela para Habib dan Kang Deddy. Mereka mulai paham siapa musuh sebenarnya. Di tengah panasnya situasi, Kapolda Jawa Barat turun tangan. Ia menggelar konferensi pers dan secara mengejutkan mengumumkan, kami telah mengantongi bukti kuat keterlibatan Guntur dalam rencana sabotase nasional. Penangkapan sedang disiapkan. Wajah Uwa Guntur langsung terpampang di layar-layar televisi sebagai buronan nomor 1. Tapi Uwa Guntur telah bergerak lebih cepat. Ia menghilang, membawa serta koper berisi dokumen dan uang. Di sebuah mobil van hitam yang melaju di tol Cipularang, ia menatap keluar jendela. Kalian pikir sudah menang, katanya pelan. Perang ini baru babak pertama. Sementara itu, di pesantren Al-Haq, Habib Bahar berdiri di hadapan santrinya. Kalian baru saja melihat apa yang terjadi kalau kebenaran tidak segera dibela. Tapi ingat, lawan kita bukan orang, tapi kebohongan. Dan kebohongan tidak bisa dibunuh dengan amarah. Hanya bisa dihancurkan dengan cahaya ilmu. Habib Rizik kemudian menambahkan, perjalanan belum selesai. Musuh kita sekarang bukan hanya provokator, tapi kejahilan yang tumbuh karena ketakutan. Maka, mari kita jadi pejuang yang tidak mudah marah, tapi juga tidak pernah diam. Kang Deddy menutup pertemuan malam itu dengan kalimat yang menyentuh. Terima kasih, para Habib. Hari ini saya tak hanya belajar tentang dakwah, tapi juga keberanian. Bukan keberanian melawan, tapi keberanian memaafkan. Dan malam itu, langit yang semula mendung, perlahan mulai terang. Seolah alam pun ikut mendengar tekad mereka, bahwa perang ini bukan tentang siapa paling keras berteriak, tapi siapa yang tetap berdiri saat badai mencoba menjatuhkan. Subuh itu, udara di pesantren Al-Haq terasa berbeda. Meski langit cerah dan burung-burung berkicau seperti biasa, namun suasana hati para santri dan para Habib diliputi rasa waspada. Pesan singkat dari salah satu santri mata-mata menyebutkan bahwa Uwa Guntur tidak benar-benar kabur ke luar negeri. Ia bersembunyi di suatu tempat di sekitar perbatasan Sukabumi Bogor, dibantu oleh jaringan gelap yang lebih dalam dari yang pernah dibayangkan. Habib Bahar berdiskusi secara tertutup dengan Habib Rizik dan Kang Deddy. Mereka tahu, jika kali ini mereka gagal menangkap Uwa Guntur, maka kerusuhan bisa kembali meledak dalam skala yang lebih besar. Kang Deddy berujar pelan, saya punya orang dalam di dinas perizinan. Katanya, ada satu villa tua yang belakangan ini dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata tanpa seragam. Bisa jadi itu sarangnya. Seketika, strategi dibentuk, tapi bukan pasukan bersenjata yang dikirim, melainkan sebuah tim kecil yang terdiri dari para santri muda ahli teknologi, 2 jurnalis investigasi, dan 1 mantan anggota TNI yang kini jadi pengasuh pesantren. Operasi itu disebut perang sunyi karena dilakukan tanpa kekerasan, tanpa sorotan, hanya bermodal kecerdikan, doa, dan kecepatan menyebar bukti ke publik. Di sisi lain, Uwa Guntur mulai frustasi. Rencana besar yang ia susun selama bertahun-tahun, perlahan terurai hanya karena 2 Habib dan 1 tokoh Jawa Barat yang tak mau tunduk pada narasi kebencian. Ia tahu waktunya tak banyak. Malam itu, ia menghubungi salah satu jaringan internasional, kelompok bayaran dari luar negeri, untuk menyiapkan pelarian terakhir. Namun, yang tak ia sadari, nomor yang ia gunakan telah berhasil disadap oleh salah satu santri ahli siber bernama Faiz. Rekaman suaranya, yang sedang merancang pelarian sambil menyebutkan daftar transaksi ilegal yang melibatkan beberapa pejabat daerah, dikirimkan langsung ke KPK dan Mabes Polri. Pagi harinya, media nasional kembali diguncang. Rekaman ujaran Guntur, dana gelap, jaringan internasional, dan ancaman demokrasi. Rakyat gempar, demo spontan muncul, bukan menentang Habib atau pesantren, tapi menuntut dibentuknya tim gabungan pencari Uwa Guntur dan pembongkaran jejaring dalam negeri yang melindunginya. Sadar dirinya kian terpojok, Uwa Guntur melakukan manuver terakhir. Ia menyebar video hoaks editan yang memperlihatkan seolah-olah Habib Bahar sedang bertemu dengan tokoh radikal luar negeri. Video itu langsung viral di media sosial. Namun, berkat kecerdikan santri IT di Al-Haq, video itu berhasil dibongkar dalam waktu 3 jam.
dengan bukti render software dan metadata manipulasi. Publik yang semula sempat ragu, kembali percaya. Bahkan beberapa tokoh nasional mulai angkat suara. Seorang mantan presiden berkata di televisi, apa yang dilakukan oleh para Habib ini bukan hanya perjuangan agama, tapi perjuangan menyelamatkan negeri dari jebakan politik kotor. Di tengah sorotan itu, Kang Deddy menulis surat terbuka yang dipajang di berbagai platform, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya rakyat kecil yang ingin melihat bangsa ini berdamai. Tapi hari ini saya bersaksi bahwa 2 orang Habib telah mengajarkan saya tentang makna jihad yang sejati, menahan amarah, melindungi yang lemah, dan membongkar kebusukan tanpa merusak. Surat itu dibagikan ribuan kali, menciptakan gelombang dukungan yang tak terbendung. Barisan relawan muncul di berbagai kota. Mereka menyebut diri mereka Barisan Penjaga Kedamaian. Terdiri dari santri, mahasiswa, hingga warga biasa yang bosan dengan adu domba politik. Sementara itu, di villa tempat persembunyian, Uwa Guntur mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi salah satu jenderal yang dulu pernah dibantunya, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba keluar malam-malam, namun di gerbang villa sudah menunggu tim gabungan Polri dan Kopassus, lengkap dengan surat penangkapan resmi dan media yang sudah siap menyorot. Uwa Guntur, Anda ditangkap atas dugaan makar, penghasutan, dan pengkhianatan terhadap negara, ujar seorang perwira tinggi. Tanpa banyak perlawanan, pria yang selama ini bersembunyi di balik layar itu akhirnya diborgol. Wajahnya tertunduk, bukan karena malu, tapi karena tahu permainannya sudah tamat. Di pesantren Al-Haq, kabar itu disambut takbir dan air mata. Bukan karena kebencian, tapi karena rasa lega, Habib Rizik memeluk Habib Bahar erat. Ini baru babak kedua, Bahar. Tapi saya yakin, rakyat kita mulai bangkit. Dan semua ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita tidak diam saat kezaliman merajalela. Dan malam itu, hujan turun deras. Seakan-akan langit ikut membersihkan luka-luka lama yang selama ini dibiarkan menganga. Perang sunyi itu mungkin tak terlihat oleh banyak orang, tapi gaungnya mengguncang seluruh negeri. Pagi setelah penangkapan Uwa Guntur, jagat media sosial dibanjiri berbagai tanggapan. Ada yang bersyukur, ada yang tak percaya, bahkan sebagian masih bersikeras bahwa ini hanyalah rekayasa politik. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, bukti-bukti digital, rekaman suara, dan aliran dana yang kini sudah disita menjadi fakta tak terbantahkan. Di pesantren Al-Haq, suasana masih hening. Habib Bahar duduk bersila di halaman belakang, ditemani Habib Rizik dan Kang Deddy. Mereka tidak merayakan kemenangan, karena mereka tahu ini bukan akhir dari segalanya. Musuh terbesar bukan hanya Uwa Guntur, ujar Habib Bahar lirik, tapi jaringan pemecah bangsa yang selama ini menyusup dalam diam. Tak lama kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang dari Jakarta. Salah satu menteri yang dikenal vokal mendukung pluralisme secara mendadak mengundurkan diri. Surat pengunduran dirinya menyebutkan tekanan politik dan ancaman pembunuhan dari pihak-pihak tak dikenal. Ternyata, setelah digeledah, namanya termasuk dalam salah satu daftar yang ditemukan di laptop Uwa Guntur. Kondisi ini membuat Presiden RI memanggil Habib Bahar, Habib Rizik, dan Kang Deddy ke Istana Negara. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dari 2 jam, Presiden mengakui bahwa apa yang mereka lakukan telah menyelamatkan wajah bangsa di tengah ketegangan yang nyaris meledak menjadi konflik sipil. Namun, Habib Bahar dengan tegas berkata, kami tidak mencari pengakuan, Pak Presiden. Kami hanya ingin satu hal, bubarkan jaringan pemecah belah yang selama ini berlindung di balik proyek-proyek kenegaraan dan ormas bayaran. Habib Rizik menambahkan, dan kami ingin jaminan bahwa para santri kami tidak akan lagi dicap radikal hanya karena mereka membela kebenaran. Presiden pun akhirnya menginstruksikan pembentukan Tim Nasional Penjernih Bangsa, sebuah unit gabungan lintas agama, budaya, dan profesi, yang bertugas membongkar kelompok-kelompok penyusup yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang, menunggangi demokrasi untuk menghancurkan negara dari dalam. Sementara itu, Uwa Guntur akhirnya buka suara dalam persidangan awal yang disiarkan terbatas. Dalam pengakuannya, ia menyebut banyak nama besar, tokoh politik, pengusaha,
dan bahkan oknum militer yang selama ini membiayai operasi senyapnya. Ruang sidang sunyi saat ia berkata, "Saya tidak sendirian. Saya hanya bagian kecil dari cakar yang jauh lebih besar." Publik terguncang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat menyaksikan betapa dalam dan gelapnya jurang di balik layar panggung politik. Tapi dari situ pula, kesadaran mulai tumbuh. Di berbagai kota, forum-forum rakyat bermunculan. Mereka membahas kebangkitan moral dan pentingnya menyaring informasi, menolak adu domba, dan memulihkan nilai-nilai bangsa. Kang Deddy, yang semula dikenal sebagai tokoh lokal, kini diundang ke berbagai kampus untuk bicara tentang keberanian sipil dan pentingnya menjaga persatuan. Ia tak pernah membayangkan bahwa dari pertemuan tak sengaja dengan dua Habib yang dulu sering dikritik media, ia kini jadi simbol kesatuan baru. Namun tidak semua pihak senang. Di luar negeri, beberapa organisasi yang selama ini mendanai Uwa Guntur merasa terguncang. Mereka mulai menyiapkan langkah baru, menyebarkan virus hoaks yang jauh lebih halus, membentuk opini lewat media influencer, dan bahkan menyusup ke dalam institusi pendidikan. Habib Bahar, yang kini lebih banyak diam, merasakan ancaman itu. Ia sering bermimpi buruk tentang masa depan anak-anak santrinya yang tumbuh di tengah kebingungan nilai. "Kita menang dalam satu perang, tapi belum tentu menang dalam seluruh pertempuran," ucapnya pada suatu malam di hadapan para pengurus pesantren. Habib Rizik menimpali, "Maka dari itu, kita harus perkuat barisan. Jangan hanya di jalanan, tapi di sekolah, di media, di dunia maya, dan di mimbar-mimbar ilmu." Semangat baru itu pun mulai digelorakan, jihad ilmu, jihad cinta tanah air, dan jihad melawan hoaks. Di antara gerakan itu, lahirlah gerakan nasional bertajuk Santri untuk Bangsa. Isinya bukan hanya para santri, tapi juga pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat lintas agama. Mereka punya satu tujuan, menjaga Indonesia dari perang tak kasat mata yang lebih berbahaya dari senjata, perang informasi dan manipulasi. Dan disinilah cerita memasuki fase baru. Kebenaran telah mengguncang fondasi palsu yang selama ini berdiri. Tapi menjaga kebenaran tetap tegak, jauh lebih berat dari mengungkapnya. Karena musuh yang dulu sembunyi, kini belajar untuk menyamar lebih halus, menyusup dalam nama toleransi, kebebasan, dan demokrasi itu sendiri. Hari-hari setelah pembentukan Tim Nasional Penjernih Bangsa, gejolak di masyarakat semakin meluas. Para pendukung Uwa Guntur yang masih tersisa menggalang kekuatan baru. Mereka menumbuhkan benih-benih kebencian melalui diskusi-diskusi online yang semakin masif. Tentu saja, tidak semua mereka sepakat dengan tujuan dan cara-cara yang digunakan oleh Uwa Guntur sebelumnya. Namun, kekuatan baru ini lebih berfokus pada satu hal, meruntuhkan reputasi Habib Bahar, Habib Rizik, dan Kang Deddy. Dalam beberapa hari terakhir, jaringan media sosial yang dikelola oleh kelompok ini mulai menyebarkan informasi palsu tentang masa lalu Habib Bahar. Mereka menyebarkan foto-foto lama yang dipotong dan disunting, seolah menunjukkan bahwa Habib Bahar terlibat dalam organisasi-organisasi radikal di luar negeri. Namun, dengan cekatan dan cepat, para santri Al-Haq yang telah dilatih dalam dunia digital membongkar kedok ini. Mereka mengumpulkan bukti-bukti digital yang menunjukkan bahwa foto-foto tersebut telah dimanipulasi dan diputarbalikkan. Namun meskipun bukti sudah jelas, kebohongan yang telah tersebar jauh lebih sulit untuk dibongkar. Hal ini membuat para santri semakin sadar akan pentingnya literasi digital dan peran mereka dalam melawan propaganda. Ketegangan semakin memuncak ketika sebuah acara debat besar yang melibatkan Kang Deddy, Habib Rizik, dan beberapa tokoh politik lain digelar di Jakarta. Acara ini menjadi panggung pertemuan antara dua kekuatan yang saling berseberangan. Para pendukung Habib Rizik dan Kang Deddy hadir dengan semangat tinggi, sementara kelompok yang mendukung narasi Uwa Guntur juga tidak kalah bergairah. Di tengah debat yang memanas, Kang Deddy tampil tenang, meski sesekali diserang dengan pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai keterlibatannya dalam gerakan yang dibawa oleh para Habib. Satu pertanyaan muncul yang mengguncang seluruh ruangan. Apakah Anda benar-benar tahu siapa yang ada di balik semua ini? Siapa yang mengendalikan semua manipulasi ini? Kang Deddy. Kang Deddy tersenyum dan menjawab dengan tenang. Saya tahu siapa mereka.
Tapi yang lebih penting adalah kita tidak boleh terjebak dalam perangkap mereka. Musuh kita bukan hanya orang-orang yang jelas-jelas memecah belah, tapi juga orang-orang yang bersembunyi di balik topeng kebaikan dan kedamaian. Di balik layar, Habib Bahar dan Habib Rizik yang mengikuti debat itu dengan cermat, tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Mereka sadar, musuh mereka kini sudah berkembang lebih cerdik dan lebih berbahaya. Uwa Guntur mungkin telah ditangkap, tetapi jaring-jaring yang dia tinggalkan masih tersebar luas, mencakup banyak elemen penting di dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Sementara itu, Faiz, santri yang memiliki keahlian dalam dunia maya, menemukan jejak-jejak digital yang mengarah pada sebuah kelompok besar yang beroperasi di luar negeri. Mereka adalah kelompok yang mengatur aliran dana, menyebarkan propaganda, dan mengarahkan kekuatan media untuk mempengaruhi opini publik di Indonesia. Faiz melaporkan temuannya itu kepada Habib Rizik dan Kang Deddy. Ini lebih besar dari yang kita kira, ujar Faiz dengan wajah serius. Mereka menggunakan teknologi dan media untuk mengendalikan pandangan masyarakat. Apa yang kita lihat di permukaan hanyalah efek samping dari permainan besar mereka. Habib Bahar mengangguk pelan. Jadi, kita tidak hanya melawan Uwa Guntur. Kita sedang melawan sistem yang jauh lebih kompleks. Ini bukan hanya soal politik lokal, tapi tentang bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini dari tangan-tangan tersembunyi yang bekerja dalam diam. Dengan informasi yang didapat, mereka memutuskan untuk mengambil langkah lebih agresif. Kang Deddy menggunakan pengaruhnya untuk memperkenalkan undang-undang yang lebih ketat terhadap manipulasi informasi dan pembubaran organisasi-organisasi yang diduga terlibat dalam penyebaran kebencian. Namun, gerakan mereka menghadapi hambatan. Tidak semua pihak setuju dengan langkah tersebut, terutama dari kalangan yang masih memandang kebebasan berbicara sebagai hal yang lebih penting daripada mengendalikan aliran informasi. Beberapa tokoh politik besar mulai melontarkan kritik keras terhadap apa yang mereka anggap sebagai upaya membungkam kebebasan berpendapat. Di saat yang sama, para relawan yang tergabung dalam barisan penjaga kedamaian semakin aktif. Mereka mendirikan pusat-pusat diskusi di berbagai daerah untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari hoaks. Namun, meski mereka berusaha untuk menanggulangi kebohongan yang beredar, kekuatan jaringan yang tersembunyi semakin sulit untuk dijangkau. Di tengah semua gejolak ini, Habib Rizik mengingatkan, jangan sampai kita terperangkap dalam emosi dan pembalasan. Kita harus tetap menjaga moralitas perjuangan kita. Ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita menjaga nilai-nilai yang sebenarnya. Bahkan meskipun ancaman semakin dekat, ketiganya sepakat untuk tidak mundur. Mereka tahu, perjuangan ini adalah tentang masa depan bangsa. Setiap langkah yang mereka ambil akan membentuk jejak sejarah yang tak bisa diubah. Dan mereka berjanji untuk terus berdiri tegak menghadapi badai, demi Indonesia yang lebih baik. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh dengan debat sengit di Jakarta, ketiganya, Habib Bahar, Habib Rizik, dan Kang Deddy, berkumpul di pesantren Al-Haq. Suasana tegang. Tetapi mereka tahu ini adalah waktu yang menentukan. Keputusan besar harus diambil untuk melawan gerakan yang semakin tersembunyi dan terorganisir rapi. Tanpa mereka sadari, bayang-bayang kekuatan besar yang mengintai mereka semakin mendekat. Ini bukan hanya soal politik, ini tentang eksistensi bangsa, ujar Habib Bahar, suara penuh tekad. Kita harus lebih dari sekadar melawan. Kita harus membongkar jaringan ini hingga ke akar-akarnya. Kita tidak bisa hanya duduk diam berharap mereka akan berhenti. Mereka tahu siapa kita, dan mereka akan terus mengintimidasi. Habib Rizik menatap jauh keluar jendela pesantren. Benar, Bahar, mereka mulai mengerahkan semua kekuatan mereka. Dari media sosial hingga jaringan kekuasaan. Mereka tidak akan berhenti. Kita harus berani melangkah lebih jauh. Kang Deddy, yang sejak awal terlibat dalam pergerakan ini, menundukkan kepalanya. Saya sudah memikirkan langkah-langkah besar. Kami di pemerintah akan bergerak lebih cepat. Tapi kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita membutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Dan itu harus dimulai dari akar rumput. Keputusan ini pun bulat. Mereka akan membentuk sebuah koalisi dengan berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, intelektual, aktivis,
dan warga biasa yang sudah mulai sadar akan bahaya yang mengancam. Dalam semalam, sebuah gerakan baru mulai dibentuk, bernama Gerakan Nasional Pencerahan Bangsa. Gerakan ini akan menyebarkan informasi yang benar, melawan hoaks, dan mendidik masyarakat tentang bahayanya manipulasi politik yang sedang berlangsung. Namun, jalan yang mereka pilih tidak mudah. Beberapa hari kemudian, para aktivis yang tergabung dalam gerakan ini mulai menerima ancaman. Pesan-pesan bernada kasar dan intimidasi mulai berdatangan melalui pesan pribadi di media sosial. Salah satu pesan berbunyi, "Kalian akan tahu apa artinya menjadi musuh besar kekuatan ini. Kalian bukan hanya musuh politik, kalian musuh negara." Di balik layar, kekuatan besar yang selama ini mengendalikan banyak pihak mulai bergerak. Mereka menyusun strategi baru, memanfaatkan kelompok-kelompok yang belum tergabung dalam gerakan ini. Dan salah satu langkah pertama mereka adalah menyerang Kang Deddy secara langsung, melalui kasus dugaan korupsi yang mencuat beberapa tahun lalu. Namun, Kang Deddy tetap teguh. Ia tidak gentar menghadapi serangan ini. "Mereka ingin menjatuhkan saya dengan cara ini, tapi saya tidak akan mundur. Jika kita menyerah sekarang, maka mereka akan menang. Saya sudah siap menghadapi semua cobaan ini," ujarnya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media. Di sisi lain, Habib Bahar merasa semakin cemas. Meskipun ia tahu bahwa perjuangan mereka lebih besar dari sekedar reputasi pribadi, ia merasa bahwa ancaman yang datang semakin nyata. Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu pemimpin gerakan yang mendukung mereka, Faiz, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Faiz, yang merupakan seorang hacker muda yang sangat berjasa dalam membongkar hoaks, menghilang dalam satu malam. Tidak ada kabar, hanya jejak digital yang hilang begitu saja. Seluruh tim merasa ada yang tidak beres, dan Habib Rizik segera mengutus beberapa orang untuk menyelidiki peristiwa ini. Malam berikutnya, pesan yang mengejutkan datang. Faiz ditemukan di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran Jakarta, terluka parah. Ia selamat, namun kondisinya sangat kritis. Dalam keadaan sekarat, Faiz mengungkapkan sebuah rahasia besar. Mereka tahu segalanya. Dan mereka tahu kita sudah dekat dengan kebenaran yang bisa mengguncang semuanya. Mereka akan membungkam kita, satu persatu. Kabar ini membuat seluruh gerakan terguncang. Mereka semakin sadar bahwa perjuangan ini lebih berbahaya daripada yang mereka duga. Ada kekuatan besar yang tak terlihat, yang selalu berada di balik layar dan mengendalikan segala sesuatunya. Tidak hanya di dunia politik, tetapi juga di dunia bisnis, media, bahkan sistem hukum. Namun, Habib Bahar dan Habib Rizik tidak menyerah. Mereka semakin yakin bahwa satu-satunya jalan adalah menghadapi kegelapan dengan terang. Kita harus bergerak lebih hati-hati, tapi juga lebih cepat. Jika kita takut, maka kita sudah kalah, tegas Habib Rizik. Sementara itu, Kang Deddy, meskipun menghadapi serangan beruntun, terus melangkah dengan kepala tegak. Ia berusaha meyakinkan rakyat bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya soal kepentingan pribadi atau politik, tetapi tentang masa depan bangsa yang bebas dari manipulasi dan ketakutan. Gerakan ini mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dari kota-kota besar hingga desa-desa kecil, warga mulai berani membuka mata dan berdiri untuk kebenaran. Mereka membentuk barisan baru yang tidak hanya melawan manipulasi, tetapi juga melawan ketakutan yang selama ini membungkam mereka. Namun, ancaman belum berakhir. Musuh mereka masih bersembunyi di balik layar, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Mereka tahu bahwa jika gerakan ini terus berkembang, mereka akan kehilangan kekuasaan yang sudah mereka kuasai selama ini. Jadi, mereka mulai merencanakan serangan balasan yang lebih canggih dan mematikan. Di tengah semua ini, Habib Bahar menatap langit malam, berharap agar malam yang gelap ini segera berganti dengan fajar yang terang. Kita harus percaya, meskipun jalan ini berat, Allah bersama orang-orang yang berjuang di jalannya, ucapnya pelan. Keheningan yang sempat menyelimuti pesantren Al-Haq ini berubah menjadi kekhawatiran yang meluas. Kehilangan Faiz membuat seluruh gerakan terombang-ambing, namun semangat untuk melanjutkan perjuangan semakin menguat. Habib Bahar, Habib Rizik, dan Kang Deddy semakin yakin bahwa tidak ada jalan lain selain terus melangkah maju.
Meskipun setiap langkah mereka semakin berat dan berisiko, mereka tahu bahwa mereka sudah berada di titik yang tak bisa mundur. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan bangsa kita, ujar Habib Rizik. Tatapannya tegas. Kita harus menunjukkan pada mereka bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Mereka mungkin bisa menakut-nakuti kita, tapi mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Kang Deddy mengangguk pelan. Kita harus lebih cerdas. Serangan mereka datang dari segala arah, mulai dari media hingga kekuatan di dalam pemerintahan. Tapi kita punya satu senjata yang tak mereka miliki, kepercayaan rakyat. Untuk itu, mereka mulai merancang strategi yang lebih matang. Mereka mengajak lebih banyak tokoh agama, intelektual, dan aktivis untuk bergabung. Gerakan mereka bukan hanya tentang menentang kekuatan yang sudah terorganisir dengan rapi, tetapi tentang membangkitkan semangat perlawanan dari akar rumput. Mereka memutuskan untuk membuka lebih banyak pesantren di daerah-daerah yang selama ini terisolasi dari informasi yang jelas. Dalam pesantren-pesantren itu, selain belajar agama, santri juga akan diberi pelajaran tentang pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan kewajiban menjaga persatuan bangsa. Ini adalah langkah strategis yang akan mengubah wajah perlawanan mereka. Namun, ancaman yang datang tidak pernah berhenti. Beberapa tokoh yang mendukung gerakan ini mulai diteror dengan ancaman yang lebih besar. Mereka diteror oleh kelompok yang sama yang sebelumnya menghilangkan Faiz. Beberapa rumah tokoh yang terlibat dibakar, dan mobil-mobil mereka dihancurkan dalam serangan yang begitu cepat dan terorganisir. Ketegangan meningkat saat sebuah video viral yang memfitnah Kang Deddy muncul di media sosial. Video tersebut menggambarkan Kang Deddy terlibat dalam transaksi ilegal yang dilakukan beberapa tahun lalu. Semua bukti dalam video tersebut, meskipun dipalsukan, sangat meyakinkan. Serangan ini memukul mundur banyak pendukungnya, yang mulai ragu akan integritas Kang Deddy. Kang Deddy tahu ini adalah langkah besar dari musuh yang ingin menggulingkannya. Namun, ia tidak membiarkan dirinya jatuh dalam perangkap. Jika mereka ingin menguji kita, mari kita buktikan bahwa kita lebih kuat dari serangan ini, kata Kang Deddy dengan tegas. Habib Bahar menambahkan, kita harus buka segala sesuatunya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Jika kita ingin melawan mereka, kita harus lebih transparan, lebih tegas, dan lebih berani. Dengan keberanian yang semakin menggebu, mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah konferensi pers besar-besaran. Dalam konferensi tersebut, Kang Deddy, Habib Bahar, dan Habib Rizik akan menjawab semua tuduhan yang ada, serta membeberkan bukti-bukti yang mereka miliki. Mereka ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka tidak takut dengan ancaman apapun. Hari yang ditunggu pun tiba. Konferensi pers digelar dengan pengamanan ketat. Jutaan mata tertuju pada layar televisi dan media sosial, menunggu penjelasan dari ketiga tokoh besar tersebut. Di hadapan wartawan, Kang Deddy pertama-tama berbicara. Ia dengan jelas dan lugas menanggapi tuduhan yang beredar. Setiap bukti yang mereka miliki pun dipaparkan tanpa ada yang ditutupi. Setelah Kang Deddy, giliran Habib Bahar yang berbicara. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia menceritakan perjalanan panjang mereka untuk menjaga keutuhan bangsa dan umat. Kami tidak berjuang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Kami berjuang demi kebenaran dan untuk masa depan Indonesia, ucapnya dengan penuh semangat. Habib Rizik menutup konferensi pers itu dengan sebuah pernyataan yang menggugah. Kita mungkin dilanda ancaman dan serangan, tapi kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan terus berjuang, hingga kebenaran kembali memimpin negeri ini. Konferensi pers itu tidak hanya mengungkapkan banyak hal, tetapi juga menyatukan kembali kekuatan rakyat yang sebelumnya terpecah. Banyak orang yang mulai merasa tergerak untuk ikut bergabung dalam perjuangan mereka. Masyarakat yang sebelumnya takut mulai berani berbicara dan melawan ketidakadilan yang ada. Namun, meskipun rakyat mendukung mereka, musuh mereka yang tersembunyi mulai melancarkan serangan baru. Mereka mulai menargetkan tokoh-tokoh yang mendukung gerakan ini, dan bahkan mencoba memanfaatkan kekuatan luar negeri untuk mengintervensi. Namun, perjuangan ini semakin menyadarkan mereka bahwa kemenangan tidak datang dengan mudah. Setiap langkah mereka semakin berat, tetapi mereka terus maju. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh ini penuh dengan rintangan.
Namun mereka juga tahu bahwa perlawanan ini adalah untuk kebenaran dan masa depan Indonesia. Dan mereka tidak akan berhenti. Karena mereka yakin, selama masih ada harapan, perjuangan ini belum berakhir. Hari-hari setelah konferensi pers itu, meskipun mendapat dukungan besar dari masyarakat, tantangan semakin mendalam dan semakin sulit untuk dihadapi. Gerakan yang dipimpin oleh Habib Bahar, Habib Rizik, dan Kang Deddy mulai menarik perhatian lebih besar, tidak hanya dari rakyat biasa, tetapi juga dari kekuatan besar yang tersembunyi di balik layar. Mereka yang merasa terancam oleh kebangkitan suara rakyat ini kini melancarkan serangan yang lebih terorganisir dan licik. Kang Deddy mulai merasakan dampak serangan ini dalam bentuk yang lebih pribadi. Keluarga dan orang-orang terdekatnya mulai menjadi sasaran fitnah. Media sosial dipenuhi dengan narasi negatif tentang dirinya, menghubungkannya dengan skandal yang sudah lama diselesaikan. Meskipun ia memiliki bukti bahwa tuduhan itu tidak berdasar, namun serangan dari berbagai sisi membuatnya merasa terpojok. Namun, Kang Deddy tidak menunjukkan kelemahan. Mereka ingin menumbangkan saya, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya sudah siap menghadapi badai ini, katanya dengan suara yang tegas. Ia tahu, meskipun menghadapi serangan berlapis, ini adalah ujian kesabaran dan keteguhan. Tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk seluruh gerakan yang telah ia bangun. Di sisi lain, Habib Bahar dan Habib Rizik juga mulai merasakan bahwa musuh mereka semakin cerdik. Tidak hanya menyerang secara langsung, tetapi mereka juga mulai mengintimidasi dan mengancam tokoh-tokoh lain yang mendukung gerakan ini. Beberapa pengusaha yang menyumbang dana untuk gerakan mereka tiba-tiba dibekukan rekeningnya, sementara beberapa jurnalis yang terlibat dalam penyebaran kebenaran mulai menerima ancaman fisik. Ini lebih dari sekadar politik, ujar Habib Bahar saat mereka berkumpul di pesantren. Ini tentang kekuasaan yang berusaha mengendalikan segalanya. Kita harus lebih hati-hati, tetapi tetap teguh. Mereka ingin memecah kita, tetapi kita harus semakin bersatu. Habib Rizik menatap serius. Musuh kita bukan hanya di depan kita. Mereka tersembunyi, bermain dengan kekuatan gelap yang sulit kita prediksi. Tetapi kita punya satu kekuatan yang tak bisa mereka kalahkan, kebenaran. Sementara itu, kabar bahwa Faiz, hacker muda yang sebelumnya diculik, telah pulih sebagian, membawa angin segar. Faiz menghubungi mereka melalui sebuah pesan terenkripsi dan memberitahu mereka tentang sebuah operasi besar yang sedang digelar oleh musuh mereka. Mereka mulai bergerak dalam bayang-bayang, memanfaatkan kekuatan asing untuk memecah belah gerakan ini. Pesan Faiz menyebutkan, kalian harus waspada. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk memanipulasi opini publik. Dengan informasi dari Faiz, mereka segera menyusun rencana untuk melawan gelombang serangan yang lebih canggih ini. Mereka tahu bahwa perang kali ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga perang informasi. Mereka harus mampu melawan kampanye hitam yang mulai menyerang nama baik mereka, sementara tetap menjaga agar rakyat tetap solid dalam perjuangan ini. Di tengah ketegangan ini, Kang Deddy memutuskan untuk mengunjungi daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh suara gerakan mereka. Ia ingin berbicara langsung dengan rakyat, mendengar keluhan mereka, dan memberi mereka harapan. Beberapa wilayah yang sebelumnya tertinggal dalam akses informasi kini mulai merasakan dampak dari konflik besar ini. Masyarakat mulai merasa takut untuk berbicara terbuka, namun Kang Deddy berusaha meyakinkan mereka bahwa perjuangan ini adalah untuk kepentingan mereka semua. Salah satu pertemuan yang terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Barat menjadi titik balik dalam perjuangan ini. Ketika Kang Deddy berdiri di hadapan ratusan warga yang telah lama tidak mendapatkan informasi yang jelas, ia berbicara dengan lantang. Kita tidak bisa hanya diam. Negara ini milik kita semua, dan kita berhak untuk memperjuangkan apa yang benar. Jangan biarkan mereka merampas hak kita. Pernyataan ini menggugah banyak hati. Mereka yang sebelumnya ragu mulai bergabung dalam gerakan ini, menyadari bahwa kekuatan besar yang berusaha menundukkan mereka hanya akan bisa dihadapi dengan kebersamaan. Namun, meskipun semangat rakyat kembali menyala, serangan demi serangan tetap datang. Polisi yang tidak jelas berada di pihak siapa mulai terlibat dalam intimidasi terhadap mereka yang terlibat dalam gerakan. Beberapa dari mereka dipanggil untuk diperiksa, sementara yang lain diancam dengan kasus hukum yang tidak pernah jelas.
Habib Bahar semakin merasa bahwa perjuangan ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah ujian besar bagi kita semua. Mereka berusaha memecah belah kita, tetapi kita harus tetap bersatu. Jika kita terpecah, maka mereka akan menang. Sementara itu, Habib Rizik semakin tegas dengan keyakinannya. Mereka mungkin bisa menguasai segala sesuatu, tapi mereka tidak bisa menguasai hati rakyat. Mereka bisa membungkam suara kita, tapi suara rakyat akan selalu bergema. Pada malam yang penuh ketegangan, sebuah kabar datang. Seorang tokoh agama besar yang sebelumnya tidak berpihak kini mengirimkan dukungannya kepada gerakan ini. Ia mengakui bahwa dalam hati nuraninya, ia tahu bahwa perjuangan ini adalah untuk kebenaran. Dukungan ini memberikan angin segar bagi gerakan, menambah keyakinan bahwa jalan mereka adalah jalan yang benar. Namun, meskipun dukungan terus mengalir, mereka tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Musuh mereka semakin canggih, semakin licik, dan semakin gelap. Mereka tidak hanya berperang dengan kekuatan politik, tetapi juga dengan sistem yang sudah lama terbentuk. Gerakan mereka bukan hanya tentang memenangkan pertempuran, tetapi tentang mengubah cara pandang masyarakat terhadap keadilan dan kebenaran. Namun, satu hal yang jelas bagi mereka adalah bahwa mereka tidak akan pernah mundur. Tidak peduli berapa banyak tantangan yang harus mereka hadapi, mereka akan terus berjalan. Mereka tahu bahwa selama rakyat bersama mereka, kemenangan yang sejati akan tercapai. Hari-hari yang penuh ketegangan semakin mendekati titik kulminasi. Gerakan yang dipimpin oleh Habib Bahar, Habib Rizik, dan Kang Deddy kini berada pada tahap yang sangat menentukan. Mereka sudah membangun kekuatan rakyat yang luar biasa, namun ancaman yang datang semakin nyata dan semakin berbahaya. Musuh mereka yang tersembunyi di balik kekuasaan semakin berusaha untuk meredam perlawanan ini dengan cara yang lebih drastis. Kang Deddy, Habib Bahar, dan Habib Rizik berkumpul di sebuah tempat yang aman, jauh dari sorotan media dan pengawasan. Kita sudah sampai di sini, kata Kang Deddy, suaranya penuh beban. Tidak ada jalan mundur, jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan semua yang telah kita perjuangkan. Habib Bahar menatap penuh tekad. Kita sudah mengguncang mereka dengan suara kebenaran, tapi mereka tidak akan diam begitu saja. Kita tahu mereka akan menggunakan segala cara untuk menghentikan kita, tetapi kita harus melawan. Bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan mereka. Habib Rizik, dengan karismanya yang kuat, mengangguk. Kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita tidak akan pernah takut. Perang ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk masa depan umat. Ini adalah saat yang krusial. Kita harus menunjukkan bahwa kebenaran lebih kuat dari segalanya. Dengan semangat yang berkobar, mereka merencanakan serangan terakhir mereka. Sebuah demonstrasi besar yang akan mengguncang seluruh negeri. Mereka memutuskan untuk mengadakan aksi damai di depan gedung-gedung penting yang menjadi simbol kekuasaan mereka. Rencana ini berisiko besar, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membuat suara mereka didengar secara luas. Namun, kabar buruk segera datang. Informasi yang mereka terima menunjukkan bahwa pasukan musuh mulai bergerak dalam jumlah besar. Mereka telah memobilisasi tentara bayaran dan pasukan paramiliter untuk menghancurkan gerakan ini. Kekuatan yang mereka hadapi kini bukan hanya para politisi yang korup, tetapi juga kekuatan militer yang siap menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Kang Deddy, dengan tegas, memimpin langkah selanjutnya. Kita harus tetap tenang, jangan biarkan mereka membuat kita terpecah. Ini adalah ujian terakhir, kita akan melakukan aksi ini dengan damai. Tetapi kita akan menunjukkan kekuatan kita. Hari yang telah dinanti tiba. Massa berkumpul dengan jumlah yang luar biasa, melebihi yang mereka perkirakan. Ribuan orang dari berbagai daerah tumpah ruah di jalan-jalan menuju gedung-gedung kekuasaan. Mereka datang dengan harapan yang sama, untuk menyuarakan kebenaran, untuk melawan ketidakadilan yang telah lama mereka alami. Ada yang datang dengan membawa spanduk. Ada yang mengenakan pakaian putih sebagai simbol perdamaian. Namun, meskipun aksi ini bertujuan damai, ketegangan di udara sangat terasa. Polisi dan pasukan militer sudah bersiaga di sekitar lokasi. Masyarakat yang hadir merasa was-was.
mengetahui bahwa apa yang mereka hadapi kali ini bisa berujung pada bentrokan berdarah. Di depan gedung yang menjadi pusat kekuasaan, Kang Dedi berdiri bersama Habib Bahar dan Habib Rizik, memimpin orasi yang penuh semangat. Hari ini, kita bukan hanya berkumpul untuk menuntut keadilan. Kita berkumpul untuk menunjukkan pada dunia bahwa suara kita tidak bisa dibungkam. Kami bukan teroris, kami bukan pengacau, kami adalah rakyat yang menuntut hak kami. Teriakan dukungan menggema di sekeliling mereka. Namun, di sisi lain, pasukan yang menunggu di balik barikade mulai bergerak lebih dekat. Beberapa dari mereka sudah siap dengan kekuatan penuh, siap untuk membubarkan massa jika mereka dianggap membahayakan ketertiban. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, disertai dengan ledakan gas air mata yang diarahkan ke arah para demonstran. Massa yang sebelumnya tenang kini mulai panik. Namun mereka tetap teguh berdiri. Mereka tahu ini adalah taktik untuk memecah belah mereka. Namun mereka tidak takut. Kang Dedi mengangkat tangannya, mencoba menenangkan massa yang mulai terpecah. Jangan takut, kami di sini untuk kebenaran. Jangan biarkan mereka memecah belah kita. Beberapa orang mulai terjatuh, dan kericuhan mulai meluas. Namun, para pengikut mereka tidak mundur. Mereka melawan dengan kata-kata dan keyakinan. Bukan dengan kekerasan. Meski demikian, bentrokan fisik tidak dapat dihindari. Pasukan mulai menyerang para demonstran dengan lebih brutal, menghujani mereka dengan peluru karet dan gas air mata. Namun, di tengah kekacauan, muncul sebuah pemandangan yang tak terduga. Warga sipil yang sebelumnya tidak terlibat dalam aksi tersebut mulai turun ke jalan, bergabung dengan massa yang telah bergerak melawan kekuatan yang lebih besar. Mereka membawa bendera putih sebagai simbol perdamaian, berteriak agar perlawanan ini tetap berlangsung tanpa kekerasan. Saat itu, Habib Bahar berteriak dengan penuh keyakinan, kita tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan biarkan mereka merampas hak kita. Ini bukan hanya untuk kita, ini untuk seluruh bangsa. Semangat rakyat semakin membara, dan meskipun banyak di antara mereka yang terjepit dalam pertempuran ini, mereka tahu bahwa perjuangan ini adalah untuk masa depan yang lebih baik. Dalam hati mereka merasa bahwa pertempuran ini bukanlah akhir, tetapi sebuah awal baru bagi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.